Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat juara, bertemu lagi dengan video pembelajaran dari Nurul Fikri. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembahasan soal pelatihan yang kelima untuk pelajaran biologi kelas PPLS dan Ronin. Video pembahasan kali ini dibuat untuk membantu kalian yang sedang belajar di rumah selama wabah COVID-19 ini belum berakhir. Yuk kita langsung saja simak pembahasannya. Kita mulai dari nomor 1. Pasangan yang tepat antara mikroorganisme dan alat geraknya adalah A. Trypanosoma cilia, B. Paramecium pseudopodia, C. Stentor pseudopodia, D. Plasmodium cilia, ataukah E. Euglena flagella. Dari soal ini, maka kita harus mengingat kembali tentang klasifikasi dari protozoa. Protozoa dibedakan menjadi 4 berdasarkan alat geraknya. Yang pertama adalah rhizopoda. Rhizopoda adalah kelompok protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Contoh dari rhizopoda adalah amuba dan foraminifera. Kelompok selanjutnya adalah flagellata, yaitu kelompok protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Contohnya adalah Euglena dan Trypanosoma. Yang ketiga adalah ciliata. Ciliata adalah kelompok protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut ketar. Contohnya adalah Paramecium dan Stentor. Dan sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak, yang contohnya adalah Plasmodium dan Toxoplasma. Nah, dari keempat protozoa ini maka kita dapat simpulkan manakah pasangan yang tepat antara mikroorganisme dan alat geraknya adalah yang E, ya benar. Yang E adalah Euglena, termasuk ke dalam flagellata, maka dia memiliki alat gerak berupa flagella. Untuk option A, Trypanosoma dengan cilia, tidak sesuai karena Trypanosoma adalah anggota dari flagellata. Maka seharusnya Trypanosoma memiliki alat gerak berupa flagella. Untuk Paramecium dan Stentor, mereka termasuk ke dalam ciliata, maka seharusnya memiliki alat gerak berupa cilia. Sedangkan yang D, Plasmodium, tidak memiliki alat gerak. Maka dari soal nomor 1, jawaban yang benar adalah E, di mana Euglena memiliki alat gerak berupa flagella. Berikut ini adalah gambar macam-macam dari protozoa. Trypanosoma dan Euglena adalah protozoa yang memiliki alat gerak berupa flagel, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok flagellata. Berikutnya soal yang kedua. Tumbuhan melinjo atau Gnetum gnemon termasuk ke dalam tumbuhan Gymnospermae karena A. Batang dan akar berkambium untuk pertumbuhan sekunder, B. Bakal bijinya tidak dilingkupi oleh daun buah, C. Memiliki bakal biji tunggal pada setiap bunga, D. Tajuk membentuk struktur seperti kerucut, ataukah E. Sistem perakaran tunggang. Telah diketahui bahwa tumbuhan melinjo termasuk ke dalam tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka ini memiliki ciri yaitu bakal biji yang tidak dilindungi oleh daun buah, sehingga berbiji terbuka. Ciri lain dari Gymnospermae adalah batang yang berkambium, berakar tunggang, dan Gymnospermae juga tidak mempunyai bunga yang sesungguhnya. Alat perkembangbiakannya digantikan oleh strobilus. Beberapa tumbuhan Gymnospermae memiliki kelamin yang ada pada satu pohon, namun ada pula yang berbeda pohon. Tumbuhan melinjo termasuk ke dalam Gymnospermae karena B, yaitu bakal bijinya tidak dilingkupi oleh daun buah. Selanjutnya soal nomor 3. Manakah ciri yang sesuai dengan organel kompleks Golgi? A. Berupa lipatan membran yang muncul dari karioteka. B. Merupakan tempat sintesis protein struktural bagi sel. C. Berperan langsung dalam oksidasi zat makanan menjadi energi. D. Memiliki sisi cis dan trans yang fungsinya berbeda. Ataukah E. Menghasilkan banyak karbohidrat sebagai makanan sel. Di sini dapat kita lihat gambar dari kompleks Golgi atau sering kita sebut sebagai badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang tersebar di dalam sitoplasma yang berperan sebagai
organel sekresi ataupun ekskresi. Badan Golgi berupa kantung-kantung pipih yang bertumpuk yang terletak di dekat membran. Badan Golgi berfungsi mengubah protein yang dihasilkan oleh ribosom menjadi sekret yang berguna seperti enzim ataupun hormon. Badan Golgi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Bagian cis adalah bagian yang dekat dengan retikulum endoplasma, berfungsi untuk menerima vesicle transport yang membawa protein dari ribosom. Sedangkan bagian trans adalah bagian yang dekat dengan membran plasma, berfungsi untuk menghasilkan vesicle secretory yang nanti akan mengeluarkan sekretnya, yaitu berupa enzim ataupun hormon. Dari gambaran itu, maka dapat kita simpulkan bahwa ciri yang sesuai dengan organel kompleks Golgi adalah yang D, yaitu memiliki sisi cis dan trans yang fungsinya berbeda. Untuk option A, berupa lipatan membran yang muncul dari karioteka, itu adalah retikulum endoplasma. Untuk yang B, merupakan tempat sintesis protein struktural bagi sel, itu adalah ribosom. Yang C, berperan langsung dalam oksidasi zat makanan menjadi energi, itu adalah fungsi dari mitokondria. Dan yang E, menghasilkan banyak karbohidrat, adalah plastida. Untuk soal nomor 4, perhatikan gambar anatomi daun berikut ini. Bagian daun yang merupakan modifikasi jaringan parenkim ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B3 dan 4, C4 dan 5, D5 dan 6, ataukah E3 dan 6. Dari soal nomor 4, kita disajikan gambar anatomi daun dikotil. Nomor 1 dan 2 adalah jaringan pengangkut. 1 adalah jaringan xilem, sedangkan 2 adalah phloem. 3 dan 6 adalah jaringan epidermis. 3 merupakan jaringan epidermis atas, sedangkan 6 adalah epidermis bawah. 4 dan 5 adalah jaringan mesofil. Jaringan ini merupakan modifikasi dari jaringan parenkim yang berfungsi untuk fotosintesis. Jaringan mesofil pada daun dikotil terdiferensiasi menjadi 2, yaitu pada nomor 4 kita sebut parenkim palisade, dan nomor 5 kita sebut sebagai parenkim spons. Bagian daun yang merupakan modifikasi jaringan parenkim itu adalah nomor 4 dan 5, yaitu palisade dan spons. Berikutnya adalah soal nomor 5. Pasangan yang tepat antara pembuluh darah dengan bagian jantung yang berhubungan secara langsung adalah A. Vena cava dengan bilik kanan, B. Vena pulmonalis dengan serambi kanan, C. Arteri pulmonalis dengan serambi kiri, D. Vena porta dengan serambi kiri, ataukah yang E. Aorta dengan bilik kiri. Berikut ini kita perhatikan gambar dari anatomi jantung. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu atrium kanan atau serambi kanan, atrium kiri atau serambi kiri, ventrikel kanan atau bilik kanan, dan ventrikel kiri atau bilik kiri. Atrium kanan berperan untuk menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh. Darah tersebut akan mengalir melalui vena cava menuju ke atrium kanan. Sedangkan atrium kiri berperan untuk menerima darah yang berasal dari paru-paru. Darah dari paru-paru akan mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Berikutnya adalah ventrikel kanan. Ventrikel kanan atau bilik kanan berperan untuk memompa darah menuju ke paru-paru. Ventrikel kanan berhubungan dengan arteri pulmonalis. Sedangkan bilik kiri atau ventrikel kiri berperan untuk memompa darah menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh yang disebut dengan aorta. Sehingga untuk menjawab soal nomor 5 ini, maka kita bisa telusuri satu-satu. Untuk option A, vena cava. Vena cava berhubungan dengan serambi kanan.
Yang B, vena pulmonalis berhubungan dengan serambi kiri. Arteri pulmonalis berhubungan dengan bilik kanan. Dan aorta berhubungan dengan bilik kiri. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Untuk nomor 6, perhatikanlah gambar nefron berikut ini. Peristiwa yang terjadi secara simultan di bagian bernomor 3, 4, dan 7 pada proses pembentukan urin adalah A. Reabsorpsi garam, B. Reabsorpsi air, C. Reabsorpsi nutrien, D. Filtrasi darah, ataukah E. Sekresi ion. Gambar yang ditunjukkan pada nomor 6 adalah gambar nefron. Nefron adalah unit fungsional dari ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah dan membentuk urin. Bagian nefron terdiri dari nomor 1 adalah glomerulus, nomor 2 adalah capsula Bowman, 3 tubulus contortus proximal, 4 lengkung Henle turun, 5 lengkung Henle naik, 6 tubulus contortus distal, dan nomor 7 tubulus collectivus. Sudah kita ketahui bahwa urin terbentuk melalui 3 tahap, yaitu tahap filtrasi atau penyaringan darah yang terjadi di bagian glomerulus dan kapsula Bowman. Yang kedua adalah tahap reabsorpsi. Tahap ini terjadi di sepanjang tubulus. Dan tahap ketiga adalah sekresi. Tahap ini berlangsung di tubulus proksimal dan tubulus distal. Bagian yang ditanya di nomor 6 ini adalah proses yang terjadi secara simultan di bagian nomor 3 atau tubulus proksimal, bagian nomor 4 ansa Henle turun, dan bagian 7 tubulus collectivus. Peristiwa itu adalah reabsorpsi air. Air mulai diserap di bagian tubulus proksimal, kemudian diserap lagi di ansa Henle turun. Di ansa Henle turun hanya terjadi reabsorpsi air. Selanjutnya, air juga diserap di tubulus distal dan di tubulus collectivus. Di tubulus collectivus, air diserap bersama urea dan garam, sehingga menghasilkan urin yang sesungguhnya. Berikutnya adalah soal nomor 7. Pada siklus menstruasi bulanan wanita, penurunan kadar progesteron disebabkan oleh A. Peningkatan produksi estrogen oleh folikel telur, B. Degenerasi korpus luteum menjadi korpus albicans, C. Lepasnya sel telur dari folikel matang di ovarium, D. Produksi FSH yang rendah oleh hipofisis, ataukah E. Peluruhan jaringan endometrium dan perkembangan folikel baru. Di sini perlu kita ingat tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari fase folikuler dan fase luteal. Fase folikuler yaitu fase yang ditandai dengan pertumbuhan folikel. Fase ini dirangsang oleh FSH yang berasal dari hipofisis. Folikel berfungsi menghasilkan sel telur yang matang dan hormon estrogen. Semakin besar folikel, maka sekresi estrogen semakin tinggi. Kadar estrogen yang semakin tinggi menyebabkan lonjakan LH yang dihasilkan oleh hipofisis. Lonjakan ini akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Sel telur yang meninggalkan ovarium akan menuju ke tuba falopi, sedangkan bagian yang ditinggalkan akan menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini berfungsi untuk menghasilkan progesteron untuk penebalan dinding endometrium. Namun, apabila tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum akan berdegenerasi menjadi korpus albikan, sehingga sekresi progesteron pun menurun. Progesteron yang rendah akan memicu terjadinya menstruasi. Jadi, yang menyebabkan penurunan kadar progesteron dalam tubuh wanita adalah B. Degenerasi korpus luteum menjadi korpus albicans. Berikutnya adalah soal nomor 8. Manakah berikut ini peristiwa yang terjadi pada profase 1 meiosis? A. Kromatid saling berpisah ke arah kutub yang berbeda. B. Terbentuknya karioteka yang menyelubungi kromosom haploid. C.
Tetrat kromatid variatif berjajar di bidang ekuator pembelahan. D. Pemisahan kromosom homolog ke kutub yang berlawanan. Ataukah E. Pertukaran materi genetik dari dua kromatid homolog yang berdekatan. Dari soal ini kita harus mengingat lagi tentang tahap-tahap dalam meiosis. Meiosis terdiri dari dua tahap, yaitu meiosis 1 yang terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan meiosis 2 yang terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 sehingga menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid dan bervariasi. Fase yang sangat mencirikan terjadinya pembelahan meiosis ini adalah profase 1, yaitu di mana di dalam profase 1 ini terjadi peristiwa crossing over atau pertukaran materi genetik dari dua kromatid homolog yang berdekatan, sehingga jawaban nomor 8 adalah yang E. Untuk option yang A, kromatid saling berpisah ke arah kutub yang berbeda adalah ciri dari anafase 2. Untuk yang B, terbentuknya karioteka yang menyelubungi kromosom haploid adalah ciri dari telofase 2. C. Tetrat kromatid variatif berjajar di bidang ekuator pembelahan adalah ciri dari metafase 1. Sedangkan yang D, pemisahan kromosom homolog ke kutub yang berlawanan adalah ciri dari anafase 1. Jadi, jawaban dari nomor 8 adalah E, yaitu pertukaran materi genetik dari dua kromatid yang homolog yang berdekatan itu adalah terjadi di tahap diploten profase 1. Berikut ini adalah tahapan yang ada pada profase 1 meiosis, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Proses crossing over terjadi mulai dari tahap pakiten dan akan dilanjutkan pada tahap diploten. Crossing over adalah pertukaran materi genetik yang terjadi di antara dua kromatid homolog yang bersebelahan sehingga menghasilkan variasi genetik pada sel hasil dari proses meiosis. Berikutnya adalah soal nomor 9. Sel sporofit tumbuhan berbiji yang mengalami meiosis dalam gametogenesis jantan adalah A. Mikrosporosit, B. Mikrospora, C. Makrosporosit, D. Makrospora, ataukah E. Spermatozoid. Gametogenesis pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu mikrosporogenesis atau pembentukan gamet jantan dan megasporogenesis atau pembentukan gamet betina. Mikrosporogenesis terjadi di kepala sari. Sel mikrosporosit akan mengalami meiosis sehingga menghasilkan 4 sel mikrospora yang kemudian akan mengalami karyokinesis 2 kali sehingga membentuk sel yang mengandung 2 inti sel sperma dan 1 inti bulu serbuk sari. Yang ditanyakan pada soal adalah sel yang mengalami meiosis pada proses mikrosporogenesis. Sel itu adalah mikrosporosit atau sel induk serbuk sari. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya adalah soal yang terakhir, nomor 10. Fenomena yang sering dijadikan sebagai bukti bahwa beberapa organisme merupakan hasil evolusi dari nenek moyang yang sama adalah A. Analogi organ, B. Homologi organ, C. Organ vestigial, D. Variasi individu dalam populasi, ataukah E. Mutasi spontan. Kita perlu ingat lagi adanya bukti-bukti evolusi, antara lain ditemukannya fosil, adanya variasi individu dalam populasi, adanya perbandingan homologi organ tubuh, adanya perbandingan biokimia, adanya perbandingan embriologi, dan adanya organ vestigial. Dari bukti-bukti tersebut, yang sering dijadikan bukti bahwa beberapa organisme merupakan hasil evolusi dari nenek moyang yang sama adalah homologi organ. Homologi organ adalah organ-organ yang memiliki struktur yang sama walaupun selanjutnya akan berkembang menjadi fungsi yang berbeda. Homologi organ dapat kita lihat pada
variasi tungkai depan hewan vertebrata. Struktur tulang penyusunnya sama, namun karena keberadaan dan perannya berbeda, maka akan berkembang menjadi bentuk yang berbeda. Namun sebenarnya hewan-hewan vertebrata tersebut adalah berasal dari nenek moyang yang sama. Sehingga jawaban nomor 10 adalah B. Homologi organ. Berikut adalah rekap kunci jawaban dari soal pelatihan 5. Demikianlah pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.